Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para sahabat podcast BGRI Kabupaten Jember. Tentunya para anggota BGRI di seluruh wilayah Jember atau teman-teman BGRI yang ada di wilayah lain. Hari ini Senin 11 Desember tahun 2023. Saya kedatangan guest house ini ya, tamu-tamu saya ini adalah yang datang ke BGRI itu biasanya ya tamu-tamu yang punya kelebihan ini ya. Kalau dia sebagai guru tentunya dia adalah guru yang plus, guru yang lebih dari yang lain. Kalau mereka kepala sekolah tentunya adalah mereka adalah kepala sekolah yang mempunyai nilai plus yang tentunya tidak sama dengan kepala sekolah yang lain. Kalau biasanya adalah teman-teman yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan, tapi hari ini tamu saya adalah teman saya ini adalah dari lingkungan Kementerian Pendidikan Agama ya di Kabupaten Jember. Ya sedikit saya sampaikan, yang bersangkutan adalah kepala sekolah di salah satu lembaga yang kebetulan adalah sekolah setingkat SMA atau sekolah menengah atas ya, tapi di lingkungan Kementerian Agama. Dan hari ini kita akan mendapatkan informasi baru, mendapatkan energi baru, bagaimana yang bersangkutan ini bisa menjadi kepala sekolah yang berprestasi dan itu diwujudkan ya, dibuktikan dengan menjadi juara pada saat lomba kepala sekolah berprestasi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional oleh pemerintah Kabupaten Jember. Untuk itu lebih jelasnya saya berikan kesempatan kepada yang bersangkutan. Saya tidak akan mengenalkan, biar yang bersangkutan mengenalkan diri, siapa namanya, dari mana, dan memimpin di lembaga apa, seperti apa. Monggo, saya persilakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua BGRI Jember, Bapak DS Haji Supriyono MM. Yang saya hormati segenap BGRI di Kota Jember, Kementerian Agama Kabupaten Jember, rekan-rekan kepala madrasah se-KKM 3 Jember, dan tak lupa segenap Dewan Guru MA IRS ini yang saya banggakan. Syukur pada Allah dan rahmat hidayah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara podcast ini di BGRI Jember dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap kita haturkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Terkait dengan kami dari Madrasah Aliyah, Irsyad Nasiin yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Irsyad Nasiin yang beralamatkan di Jalan Wagon nomor 5 Kasya Timur Puger Jember. Alhamdulillah, saya sebagai kepala madrasah diberi amanah mulai tahun 2016. Di situ awalnya adalah MA yang belum mempunyai gedung. Kemudian situ kita masih nimbrung di MI-nya, kemudian di MTS-nya. Setelah itu, alhamdulillah mulai tahun 2017 itu kita punya gedung yang semi permanen. Itu kita bangun
dari triplek, kemudian kita poles seakan-akan itu adalah gedung yang mewah. Iya, iya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2018 itu kita eh, membangun gedung alhamdulillah tingkat 3 rencananya, tapi sampai dengan saat ini masih lantai 2. Alhamdulillah kita diresmikan tanggal 5 Desember tahun 2020 pada masa corona. Corona bangun ini. Alhamdulillah. Ya. Di situ kita berkomitmen dengan adanya SK yang ada di tangan, yaitu pada tahun 2016 saya yakin dan bimbang, tapi dengan bimbang itu saya harus bisa menjalankan amanah selaku kepala madrasah, di mana di situ seorang kepala madrasah harus memiliki 7 kompetensi, yaitu di awal yaitu 4 kompetensi dari guru ditambah dengan 5 kompetensi dari kepala madrasah. Sehingga di situ dari 4 kompetensi guru, yaitu ada kompetensi pedagogik, kemudian profesional, kemudian sosial dan kepribadian, itu harus kita kepala madrasah itu kita kuasai, di samping dengan tambah 3 dari khusus kepala madrasah, yaitu manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Ya, bentar. Para sahabat, ternyata beliau yang ada di samping saya ini adalah bernama Pak Masudi, SPD dan MPDI, ya, atau MPD, Magister Pendidikan Agama Islam, gitu ya. Kemudian dia menjadi kepala sekolah itu diangkat oleh Yayasan Irsatun Nasihin, itu kurang lebih sekitar tahun 2016 ya. 2016 itu mengawali karir sebagai kepala sekolah dengan kondisi gedung yang tidak memiliki gedung, tetapi di situ sudah ada pendidikan MI dan mungkin ada MTS ya, sehingga MA yang lahir belakang ini dia mendapatkan pinjaman fasilitas itu dari lembaga lain sebelum Pak Masudi berbuat sebagai kepala sekolah. Kalau 2016 hingga tahun ini berarti sudah 7 tahun ya. 7 tahun. Muridnya awal berapa? Awalnya 29. 29, luar biasa. 12, Jadi 29. Dia dibekali dengan 29 murid ya di MA Irsatun Nasihin gitu kok. Lidah ini Irsatun Nasihin. Nah itu 29 siswa. Tapi hari ini ada berapa Pak? 193. 193, berapa kali lipat? Berlipat-lipat. Dan saya yakin hari ini itu krisis yang dihadapi oleh sekolah swasta adalah kurangnya siswa atau sedikitnya siswa yang bersekolah di sekolah atau lembaga swasta. Sehingga kalau hari ini Pak Masudi tadi memiliki murid 193, ini berarti ada trik, ada cara gitu ya, sehingga MA Irsatun Nasihin ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang ada di sekitar, ya khususnya mungkin para santri, para alumni pondok di sana gitu ya, sehingga seperti hari ini ya. Dan cerita tadi ya mungkin tidak bisa kita tayangkan. Sekarang ini gedungnya ini sampai berlantai 3, tapi yang masih dibangun adalah lantai 2. Coba Pak ceritakan triknya, seperti apa dari murid 29 dan hari ini menjadi 193. Ini gimana nih cara-cara? Mungkin bisa
mengilhami atau menginspirasi teman-teman yang ada di swasta. Oh, Pak. Iya. Memang sulit untuk membayangkan tanpa harus kita lakukan dari 29 sampai dengan 193. Cuman di situ kita punya angan-angan sebuah kepala madrasah dengan adanya visi dan misi. Misi kita adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Nah, ini kita diwujudkan dengan dari siswa oleh gurunya. Jadi di situ gurunya kita didik dulu, kita matangkan dulu, baru memunculkan siswa-siswa yang berprestasi, Akhlak gitu ya. berakhlak juga. Dan itu alhamdulillah kita juga berada di pesantren. Jadi di pesantren itu juga ada tentang akhlak mulia ditambah dengan di madrasah. Jadi itu berlipat lah seperti itu. Di pesantren juga tentunya dikembangkan tentang pendidikan akhlak, kemudian di MA juga diberikan penekanan Ya, untuk karakter atau akhlak tertentu gitu ya. Nah, terus jumlah guru ada berapa, Pak? sebenarnya ini ada 26 belum sarjana pendidikannya? yang semua adalah sarjana, yang belum adalah tenaga kependidikan. Pendidikan. Ya. Ya. Ada yang magister juga sama dengan kepala sekolah? Ada. Di Ada situ ya? ada 2 orang, yang satu dari Surabaya, yang satu dari Jember. Oke, luar biasa. Nah, ini kembali kepada tadi visinya terwujudnya sekolah atau siswa yang berakhlak ya, berakhlak mulia. Kemudian cara penanamannya berakhlak ini apa ada pelajaran tertentu, ada pembiasaan tertentu atau seperti apa, Pak? Iya. Situ kan kita ada istilahnya kalau pas di awal tahun pelajaran ada istilahnya matsama, sama dengan di sebelah di pendidikan itu ada mungkin mos mungkin seperti itu. Kita ada matsama. Matsama itu masa ta'aruf siswa madrasah. Masa ta'aruf Di pengenalan situ ya. kita upayakan semaksimal mungkin di awal tahun pelajaran itu kita menggunakan MPR gitu. Apa itu? MPR di situ adalah M-nya itu adalah mental. Mental itu kita tanamkan di awal siswa sekiranya satu di situ kita berada di pesantren, kemudian berada di madrasah yang targetnya adalah ada 5 yang perlu ditekankan terkait dengan SKI, kemudian akidah akhlak, kemudian bahasa Arab, kemudian al-hadis dan tentang aswaja. Jadi juga di ada memang pendidikan khusus ya, artinya yang di luar sekolah umum, sejarah budaya Islam, kemudian ada akhlak ya, ada apa lagi tadi? Ada 5 tadi ya, bahasa Arab. Nah, ini adalah membimbing mereka untuk mewujudkan visi misi sekolah untuk lulusannya itu adalah siswa yang baik. Terus mungkin tidak hanya pelajaran, Pak, ada membiasakan, ada yang dibiasakan anak-anak harus apa supaya kelihatan akhlaknya atau ditanamkan akhlak baik, misalnya setiap datang harus harus salim kepada para ustadz dan sebagainya. Ya, memang setiap pagi kita kan ada istilahnya apel. Apel itu ada apel baik putra maupun putri kita bedakan. Yang putri di depan, kemudian putra di belakang. Itu pun yang bisa bersalam adalah siswa putri dengan guru putri. Kemudian siswa putra dengan guru putra. Jadi guru putri tidak boleh bersalaman dengan guru putra, siswa putri tidak boleh bersalaman dengan siswa putra. Ini adalah akhlak-akhlak Islami yang ditanamkan. Selain itu mungkin ada pembiasaan yang lain selain mereka harus menghormati guru dan mencium tangan guru. Ada yang lain? Saat apel itu kita ada setiap minggu kita menghafalkan 1 surat yang
dibacakan setiap hari selama 1 minggu. Kemudian minggu kedua itu sudah beda suratnya. Kemudian di situ di apel itu ada istilahnya Ngaji bareng gitu. ngaji bareng, kemudian kita tenangkan di situ tentang kebersihan, Kebersihan. Nah, termasuk kita juga ada asa. Asa itu ada sampah ambil, Ada sampah ambil. kemudian dibuang di tempat sampah. Dan kita itu kita tenangkan di awal tadi tentang MPR tadi. Sehingga yang kedua adalah P-nya itu adalah peluang. Peluang itu kita sama dalam 1 hari kita bisa bimbing selama 24 jam di pesantren. Gitu. Kemudian dalam jadi anak-anak ini nginep di pondok ya? betul, di pesantren. Itu kita tanamkan juga di anak-anak itu bahwa R-nya itu adalah resiko. Jika anak-anak itu bisa memanfaatkan M dan P, mental dan peluang ini, maka resikonya adalah sukses. Tapi ingat, jika M dan P ini tidak dimanfaatkan dengan benar, maka R-nya adalah gagal. Itu ya. Ada teknik-teknik, cara-cara bagaimana melakukan akhlak yang diimplementasikan melalui kegiatan pendidikan seharian. Pak Masuti, saya melihat ini ada piala ini ya. Kemudian ada piagam penghargaan yang tentunya adalah sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan untuk kita semua. Dan saudara-saudara perlu diketahui, teman-teman guru yang ada di manapun berada, anggota PGI, Pak Masuti ini salah satu peserta lomba untuk kelompok Madrasah Aliyah ya, di kepala Madrasah Aliyah di Kementerian Agama Pendidikan Kabupaten Jember, dan jumlah MAN itu adalah kurang lebih 100 berapa? Ada tiga MAN, 128 itu yang swasta ya. Ada 3 MAN dan ada 123 MAS ya. Jadi ada madrasah aliyah negeri dan madrasah aliyah swasta. Dari 128 diambil 10 besar, dan 10 besar ini masih diseleksi melalui melalui ujian-ujian, melalui tahapan-tahapan oleh panitia prestasi di tingkat Kabupaten Jember dalam rangka Hari Bunda. Kaitannya dengan itu Pak Masuti, gimana ceritanya kok Pak Masuti ini bisa rekrut juara. Kemudian awal memang kita di IC itu untuk menentukan sebesar. Alhamdulillah saya ada di sebesar. Kemudian di sebesar itu kita memaparkan best practice. Yang contoh itu saya ada satu best practice, yaitu sukses wirausaha dengan mikir. Nah, mikir ini singkat juga. M-nya adalah mengalami. Kemudian I-nya ada interaksi, K-I-nya adalah komunikasi, R-nya adalah refleksi. Jadi mikir itu M-nya adalah mengalami, kemudian I-nya interaksi, K-I-nya adalah komunikasi, dan R-nya refleksi. Jadi itu adalah sistem ya, bagaimana Pak Masuti mengajarkan untuk keberanian berwirausaha dengan mikir. Nah, dan ini sudah dijalankan mungkin oleh Pak Masuti ya. Saya melihat sukses ya. Sukses itu tidak hanya bagaimana hartanya melimpah ya, tapi Pak Masuti ini merupakan pasangan guru ya, pasangan sama-sama kepala sekolah hari ini yang luar biasa dan sangat harmonis, selalu bersama-sama kemanapun Pak Masuti pergi. Di situ juga ada istrinya. Kenapa kemanapun istrinya pergi ada Pak Masuti ya. Jadi kalau Pak Masuti ini terpilih sebagai berprestasi,
Nah, yang ternyata prestasinya tadi bagaimana mengajari wirausaha kepada para siswanya ya dengan cara-cara yang bisa diterima oleh anak-anak tadi, misalnya mikir. Dan itu dipraktekkan gitu. Dan itu adalah salah satu kompetensi daripada kepala sekolah ya untuk tentang wirausaha ya, di samping 4 kompetensi dasar sebagai sebagai profesional gitu ya. Jadi lengkap sudah, ternyata tidak sederhana. Pak Marsudi ini berjuang habis, berjuang menuju menuju sebagai kepala sekolah, tentunya kepala sekolah paripurna, dan dibuktikan Pak Marsudi ini diangkat dimodali murid hanya 29, kemudian tidak punya gedung. Kemudian dari ini dia sudah punya gedung berlantai 2 yang akan berlantai 3 dan siswanya 129 siswa. Ini 193 siswa ini sudah luar biasa ini prestasinya. Saya sebagai ketua PGRI dan punya pengalaman bagaimana teman-teman yang ada di swasta ini hari ini susah dalam rangka menarik murid-murid untuk bisa belajar bersama-sama karena saingan yang cukup ketat. Maka tidak salah ketika Pak Bupati menganugerahkan, menghadiahkan dan menetapkan Pak Marsudi sebagai juara pertama ya, juara pertama untuk lomba guru berprestasi dalam rangka Hari Guru Nasional. Dan Pak Marsudi ini adalah anggota PGRI dan pengurus PGRI di APKS yang aktif ya, mungkin bisa saya katakan paling aktif kedua-duanya. Itulah saudara yang bisa kita hari ini kita diskusikan dan inspirasi. Terakhir mungkin ada closing statement, ada pernyataan terakhir dari Pak Marsudi. Monggo apa yang dari ilmu-ilmu tadi yang penjenengan miliki, bagaimana menginspirasi teman-teman yang ada di Jember dan Indonesia ataupun bisa seluruh dunia ini kita ikuti ya. Monggo Pak Marsudi. Sedikit ya, kita perlu kepala madrasah itu perlu adanya duit. Nah, ini ada singkatan lagi. Duit itu adalah yang D-nya adalah doa. Kita berdoa semuanya bahwa guru-guru kita itu mampu mendidik siswa. Nah, kita juga berdoa pada Allah dengan adanya lembaga itu, siswa itu terus berkembang dengan adanya prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian U-nya adalah usaha. Usaha itu kita di lembaga perlu adanya disiplin. Kemudian I-nya adalah ikhtiar. Kita adanya lembaga, kita berikhtiar di situ. Tadi itu ada peluang. Kita ada peluang belajar selama 1 hari itu 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Itu adalah kita sama-sama belajar di situ. Kemudian T-nya adalah takwa. Takwa ini tetap kita meskipun D, U, dan I-nya kita raih, kita tetap takwa. Yaitu apa? Menjauhi segala larangan dan melaksanakan semua apa yang diperintahkan. Sehingga semuanya itu pasti akan ada resiko, yaitu sukses. Ya, terima kasih. Itulah resep ya, bagaimana Pak Marsudi bisa membawa madrasah aliyah satu dan sein, yaitu dengan duit ya, bukan duit rupiah gitu ya, tapi duit ini adalah doa, kemudian punya usaha, kemudian ini adalah ikhtiar, kemudian ini apa? Peluang. T-nya ya, T-nya adalah takwa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya muridnya, ya punya, ya semuanya didoakan semua lancar. Kemudian usahanya, ya doa, ya usahanya harus keras, ya jangan diam di sekolah gitu ya.
hal-hal yang bagaimana membuat masyarakat tertarik dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah itu. Dan ikhtiar, usaha dan ikhtiar ini ya tentunya semuanya ikhtiar kita besar, tapi tanpa kehendak Allah ya juga tidak bisa. Yang terakhir tetap dalam kondisi takwa, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Ya. Balik ya, itulah duit. Mudah-mudahan hari ini kita terinspirasi dengan kehadiran Pak Masudi di podcast, di studio PGRI Kabupaten Jember. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Saya akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.